Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik santri kelas 8 MGW, tulab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui online ataupun daring di mata pelajaran An-Nahwu. Pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang muqaddimah dari ilmu nahwu, yaitu yang berkaitan dengan tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa itu dhamir, kata ganti dalam bahasa Arab yang jumlahnya banyak. Kemudian kita belajar menerapkan kata ganti atau ad-dhamir tersebut ke dalam fi'il, baik itu fi'il madhi, baik itu fi'il mudhari, dan baik itu ke fi'il amr. Kemudian kita juga sudah sering latihan sedikit demi sedikit menerjemahkan dari kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab dari tugas-tugas yang pernah kita pelajari bersama di video sebelumnya. Kemudian kita juga di awal pertemuan pernah mempelajari tentang apa itu al-kalam, apa itu al-kalimah, apa itu al-jumlah, apa itu al-harf Itu semua adalah muqaddimah kita untuk nanti mempelajari di pertemuan kita kali ini yang menyusun tentang sebuah kalimat sempurna dalam bahasa Arab Kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu namanya al-jumlah. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisa dan mempelajari hal tersebut, yaitu di halaman 36. Silahkan nanti adik-adik dibuka kitabnya Berarti materi kita kali ini judulnya, temanya adalah jenis-jenis al-jumlah dan jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya. Tetapi di sini untuk pertemuan kita yang sesi pertama ini kita akan mempelajari secara umum dan terperinci terkait dengan jenis-jenis al-jumlah terlebih dahulu. Al-jumlah di sini sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, yaitu kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Namanya al-jumlah Kalau al-kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata Kata atau kata benda seperti itu. Baik, dan kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi beberapa, diantaranya isim, fi'il, dan harf Baik, kita mulai masuk ke materi. Halaman berikutnya 37, anwa'ul jumlah, jenis-jenis al-jumlah, jenis-jenis kalimat, macam-macam kalimat dalam ilmu nahwu. Sebelah kanan yang pertama yaitu al-jumlatul fi'liyah, al-jumlah al-fi'liyah. Kemudian sebelah kiri yang kedua yaitu al-jumlatul ismiyah, al-jumlah al-ismiyah. Berarti jumlah kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua jenis atau terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama al-jumlah al-fi'liyah dan yang kedua al-jumlah al-ismiyah. Apa itu al-jumlah al-fi'liyah dan apa itu al-jumlah al-ismiyah, nanti insya Allah akan kita pelajari. Ada sebuah catatan yang perlu kita garis bawahi di sini. Al-jumlah terdiri atas susunan al-kalimat. Al-kalimat jamak dari al-kalimah. Kalau al-kalimah itu satu, kata tunggal. Al-kalimat kata-kata. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari al-kalimat kata-kata, baik itu kata kerja, baik itu kata benda, jenis-jenis kata kerja, kemudian al-harf. Itu semua sebagai modal kita untuk menyusun, merangkai sebuah kalimat sempurna atau al-jumlah dalam ilmu nahwu. Kemudian sebuah ungkapan dapat disebut sebagai al-jumlah, dapat disebut sebagai al-kalimah, al-jumlah yang sempurna kalimat yang sempurna apabila telah mempunyai atau memiliki makna meskipun susunannya hanya terdiri atas dua al-kalimah, atas dua kata.
Ingat, tolong diingat, al-jumlah itu dalam bahasa Arab apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah kalimat ya. Kalimat kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bisa terdiri dari subjek pelaku, kemudian predikat kata kerja, dan objek ya, yang dikenai pekerjaan, atau minimal terdiri dari subjek dan predikat. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu al-jumlah namanya ya, terdiri atau terbagi menjadi dua jenis, al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah. Dan di sini ada batas minimal ya, al-jumlah apabila telah memiliki makna, intinya dia bisa dimengerti maksud dari apa yang diucapkan, dari apa yang diungkapkan, dari apa yang ditulis, meskipun susunannya hanya terdiri dari dua kata, maka itu sudah bisa disebut dengan al-jumlah. Maka kita sering mendengar al-jumlatul mufidah, jumlah yang berfaedah, yang dapat dimengerti maksudnya ya, yang dapat diketahui apa maknanya, itu namanya al-jumlah al-mufidah. Dalam bahasa kita bisa kita katakan sebagai kalimat sempurna yang bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Baik, sekarang kita mulai masuk ke rincian dari al-jumlah. Yang pertama di sini ternyata dibalik ya, al-jumlatul ismiyah. Yang pertama yang kita bahas al-jumlatul ismiyah. Apa maksud dari al-jumlatul ismiyah? Bagaimana gambarannya? Apa contohnya? Apa kaidahnya? Mari kita pelajari bersama. Al-jumlah al-ismiyah adalah al-jumlah kalimat yang dimulai dengan isim. Ini berarti definisi, pengertian ya, maksudnya. Berarti kalau ada soal apa yang dimaksud dengan al-jumlah al-ismiyah, maka jawabannya al-jumlah al-ismiyah adalah al-jumlah atau kalimat yang dimulai, yang diawali dengan isim. Ingat isim, dulu pernah kita pelajari maknanya adalah kata benda atau nama. Intinya setiap kalimat sempurna, setiap jumlah mufidah dalam bahasa Arab yang diawali dengan nama atau kata benda, kita bisa menyebutnya sebagai al-jumlah al-ismiyah. Contohnya bagaimana? Atau apa contohnya? Di kitab sudah ditentukan. Contoh, at-thalibu ya'kulu. Maknanya siswa itu sedang makan. At-thalibu isim, karena tadi dalam pengertiannya al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. At-thalib siswa, ya'kulu fi'il kata kerja. Karena dia diawali dengan ya, berarti bisa kita analisa kalau dia itu adalah fi'il mudhari, berhubungan dengan waktu yang sedang terjadi. Akala ya'kulu, maknanya adalah makan. Berarti makna dari at-thalibu ya'kulu, siswa itu sedang makan, atau santri itu sedang makan, atau murid itu sedang makan. Maknanya seperti itu. Kemudian yang kedua, at-thalibu maridun. At-thalibu maridun. Nah, di sini maknanya atau susunannya berbeda dari contoh yang pertama. Kita artikan dulu. At-thalibu sama siswa, santri, murid. Maridun artinya sakit. Berarti maknanya at-thalibu maridun, siswa atau santri atau murid itu sakit. Di sini kalimatnya tetap diawali dengan isim, yaitu at-thalibu. Tetapi bagian kedua juga disebut dengan isim. Maka bisa kita maknai dalam ilmu nahwu. Yang pertama ini at-thalibu ini maknanya adalah mubtada. Kemudian yang kedua maridun adalah khobar. Nanti insya Allah akan kita pelajari bersama di kitab ini apa itu mubtada dan apa itu khobar. Ya, sama-sama isim. Tapi maknanya di sini at-thalibu maridun, siswa itu sakit. Ya, ini contoh dari al-jumlah al-ismiyah. Sekarang kita ke pendalaman materi. Kalimat di atas diawali, didahului oleh kata at-thalib, siswa, santri, murid,
penuntut ilmu. Dan kata tersebut merupakan isim. Oleh karena itu, kalimat di atas ya merupakan al-jumlah al-ismiyah. Kenapa merupakan al-jumlah al-ismiyah? Dikarenakan diawali atau didahului oleh isim. Isimnya mana? At-talibu, at-talibu. Ya. Kemudian ada catatan yang perlu kita garis bawahi di sini. Sebuah kaidah dalam sebuah al-jumlah al-ismiyah, kalimat sempurna yang diawali dengan isim, yang diawali dengan nama atau kata benda, kata selanjutnya bisa berupa isim. Seperti contoh nomor 2 ini, at-talibu maridun, terdiri dari mubtada dan khobar, dan bisa pula berupa fi'il. Seperti contoh nomor 1, at-talibu ya'kulu. At-talibu yang pertama, karena dimulai dengan isim, maka dia disebut dengan al-jumlah al-ismiyah. Kemudian kata yang kedua, fi'il ya'kulu, maka dia artinya adalah sedang makan karena merupakan fi'il mudhari. Ya. Berarti kesimpulannya, kaidah dalam al-jumlah al-ismiyah, kalimat sempurna yang diawali dengan isim, maka kata selanjutnya bisa berupa isim dan juga bisa pula berupa fi'il. Thayyib. Sekarang kita ke pembahasan kedua, jenis yang kedua yaitu al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Apa itu al-jumlah al-fi'liyah? Bagaimana contohnya dan apa saja kaidah-kaidahnya? Nah, itu nanti akan kita lihat. Baik, sekarang kita ke pembahasan. Al-jumlah al-fi'liyah adalah al-jumlah kalimat sempurna yang dimulai dengan fi'il, yang diawali dengan fi'il ya. Berarti al-jumlatul fi'liyah, di sini ada kata kuncinya al-fi'liyah, ada kata al-fi'il. Maka kita bisa untuk mempermudah pemahaman kita adalah kalimat yang diawali atau dimulai dengan fi'il. Ingat, fi'il artinya kata kerja. Bisa fi'il madhi dan juga bisa fi'il mudhari. Ya, al-jumlah al-fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Berbeda dengan tadi, al-jumlah al-ismiyah yang dimulai dengan isim. Bisa kita lihat sebagai tanda untuk mempermudah pemahaman. Al-jumlatul ismiyah, ada kata kuncinya ism, al-ismiyah. Maka kalau ada isim, berarti ketentuannya untuk mempermudah kita memahami, al-jumlatul ismiyah, isim, berarti kalimat yang dimulai dengan isim. Kalau yang sekarang al-jumlatul fi'liyah, fi'il, kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Apa saja contohnya atau bagaimana contohnya? Kita lihat contoh atau misal. Ya'kulut talibu. Perhatikan dalam jumlah al-fi'liyah sebagaimana dicontoh, diawali atau dimulai dengan kata kerja fi'il. Di sini fi'il ya'kulu, sedang makan. At-talibu, santri atau siswa atau murid. Berarti kalau kita bahas satu persatu, ya'kulu sedang makan, at-talibu siswa, sedang makan siswa. Oh, berarti maknanya agar mudah dipahami, siswa itu sedang makan, santri itu sedang makan, murid itu sedang makan. Ya'kulu at-talibu. Ini yang menjadi pembeda atau keistimewaan dalam kalimat sempurna atau jumlah mufidah, kalimat yang kalau berhenti bisa dipahami dari bahasa yang lain ya. Bisa diawali dengan kata kerja, predikat terlebih dahulu, dan juga bisa diawali dengan subjek, isim atau nama atau kata benda terlebih dahulu. Kalau yang diawali dengan kata kerja itu jumlah fi'liyah. Kita ke contoh yang kedua. Maridat talibu. Maridah fi'il madhi, lampau, artinya apa? Sakit. At-talibu sama siswa, santri, murid, penuntut ilmu. Berarti kalau kita uraikan perkata, maridah telah sakit, sudah sakit. At-talibu siswa, telah sakit siswa itu. Oh, berarti maknanya untuk mempermudah memahami di dalam translate bahasa kita, bahasa Indonesia,
maka maknanya adalah siswa itu telah sakit, atau santri itu sakit, atau murid itu sakit. Mungkin bisa kita hilangkan kata telahnya atau kata sudahnya, tapi untuk memahami dengan kita menguraikan agar lebih mudah kita menentukan, oh maknanya seperti ini. Kalau kita translatekan, kalau kita terjemahkan agar mudah dipahami, diawali dengan terjemahan harfiah, kemudian secara istilah, maka maknanya siswa itu sakit, santri itu sakit, murid itu sakit. Ingat ya, dalam bahasa Arab terkadang kita menemukan untuk cara kita menerjemahkan, mentranslate ke dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Apalagi kalau kita menggunakan terjemah harfiah. Adapun untuk maksudnya, untuk istilahnya, untuk penafsirannya itu yang menjadikan kita paham, walaupun secara perkata itu berbeda. Maka di sini Ustadz menerangkan dengan dua metode, terkadang kita uraikan dengan terjemah harfiah dan terkadang kita juga uraikan dengan terjemah istilah agar mudah kita lebih memahami atau menguasai atau mencerna maknanya. Apa kaidah di dalam jumlah al-fi'liyah? Baik, kita baca. Kalimat di atas didahului oleh kata kerja yaitu ya'kulu, sedang makan, dan maridho, telah sakit. Kedua kata tersebut merupakan fi'il. Yang pertama ya'kulu fi'il mudhari dan yang kedua maridho fi'il madhi. Oleh karena itu, kalimat di atas merupakan al-jumlah al-fi'liyah karena atau disebabkan diawali atau didahului oleh fi'il atau kata kerja. Jadi kesimpulannya, al-jumlah itu terbagi menjadi dua jenis atau dua macam. Yang pertama al-jumlah al-ismiyah dan yang kedua al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-ismiyah yaitu jumlah atau kalimat yang dimulai dengan isim, sebagaimana kata kunci yang kita temui di istilahnya al-jumlatul ismiyah, isim, berarti diawali dengan isim. Kemudian jenis yang kedua al-jumlatul fi'liyah, fi'il, adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Begitu adik-adik santri kelas 8 MGW, materi kita kali ini sampai di pembahasan jenis-jenis atau macam-macam jumlah kalimat mufidah dalam ilmu nahwu yang terdiri dari dua macam. Yang pertama al-jumlatul ismiyah dan yang kedua al-jumlatul fi'liyah. Thayyib, mungkin barangkali ada nanti pertanyaan atau ada usulan, kritikan, saran atau usulan, silahkan disampaikan lewat kolom komentar atau melalui Japri di nomor Ustadz. Semoga bisa dipahami dengan baik dan kalian mengerti apa yang Ustadz sampaikan. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.